Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak kelelahan, truk bak terbuka tabrak 3 kendaraan di Jepara. Polisi memburu pelaku pembunuhan laki-laki yang mayatnya ditemukan di dasar tebing Desa Purwokerto, Pati. Hati-hati, rekening yang tercatat tidak ada transaksi selama 3 sampai 12 bulan akan diblokir PPATK. Ya, truk melaju tak terkendali menabrak 2 mobil dan 1 motor di Jepara. Akibatnya penumpang mobil yang masih balita terluka. Dua kendaraan ringsek seketika usai ditabrak truk yang melaju kencang di Jalan Jepara Pati Minggu sore. Truk bak terbuka melaju dari arah Jepara. Saat tiba di Desa Mambak, Kecamatan Pakisaji, Jepara, truk hilang kendali hingga menabrak 2 mobil, 1 motor, serta tembok toko. Selain merusak 3 kendaraan, kecelakaan itu juga menyebabkan 1 orang dari penumpang mobil terluka karena benturan keras. Kendaraan tersebut oleng ke kanan sehingga menabrak KBM Daihatsu Sigra. Setelah menabrak KBM Daihatsu Sigra, kendaraan tersebut oleng dan menabrak KBM Toyota Calya dan SPM Vario yang sedang parkir di depan toko Jejibak. Atas kejadian tersebut terdapat korban 1 orang, yaitu saudara Lena Safa, umur 3 tahun, alamat Desa Purworejo, Kaliori, Rembang, yang mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan dan dirawat di Rumah Sakit Sultan Hadririn, Jepara. Dari hasil penyelidikan sementara diduga sopir truk kelelahan usai perjalanan jauh dari Bali ke Jepara. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Ya, sejumlah sekolah menengah pertama di Brebes terindikasi menjual seragam sekolah dengan harga yang mahal. Hal itu terungkap setelah salah satu orang tua murid harus membeli paket seragam hingga 1,2 juta rupiah. Pada tahun ajaran baru 2025, disinyalir banyak SMP negeri di Brebes yang menjual bahan seragam sekolah dengan harga di atas harga pasaran. Salah satu wali murid pun buka suara. Ia menyebut saat proses pendaftaran ulang anaknya di SMP negeri, pihak sekolah meminta pembayaran paket seragam sekolah sebesar 1,2 juta rupiah untuk 4 jenis seragam, yaitu seragam putih biru, batik, pramuka, dan olahraga. Jika dihitung masing-masing seragam dihargai Rp300.000. Padahal jika beli di luar harga 1 setel seragam sekolah putih biru lebih murah, yakni Rp150.000. Pak, ruang pendaftar ulang itu ngomong ntar kuitasi diminta, tapi setelah di pengambilan seragam itu nggak dikasih. Kenapa? Tuh ya nggak tahu penjelasannya apa, bilangnya entar. Pak, sebagai wali murid sebenarnya keberatan tidak, Pak? Sebagai wali murid saya terus terang keberatan karena itu masih ada beban untuk penjahitan. Sekarang pun penjahitan di luar kan itu kan juga harganya mahal. Iya. Pak, informasinya Bapak sendiri sebelumnya sudah beli ya? Sudah. Itu beli di toko? Toko. Sudah jadi bentuknya? Udah. Harganya berapa ya? Harganya itu cuma 150. Menanggapi keluhan wali murid, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes hanya dapat mengatakan jika pembelian seragam sekolah tidak bersifat wajib dan tidak dapat dijual dalam sistem paket. Bahkan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 181 dan 198 menyebutkan pihak sekolah maupun komite sekolah dilarang untuk menjual bahan atau baju sekolah. Tidak bisa membeli dalam satu paket. Artinya kebutuhan untuk kaos olahraga atau batik atau pramuka ya itu silahkan. Nggak bisa dipaket seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan siswa melalui orang tua. Ibu, menurut aturan sebenarnya seperti apa, Bu? Ya, jadi dalam aturan tidak ada pemaksaan untuk pembelian seragam, itu tidak ada. Sekali lagi bahwa itu adalah kebutuhan dari wali murid untuk
membeli. Iya, membeli. Dan itu harus ada, misalnya mau membeli pun harus pesan, saya pesan. Kalau tidak pesan ya jangan dipaksa untuk membeli. Dindikpora akan menelusuri setiap sekolah yang menerapkan pemaksaan pembelian seragam sekolah. Total SMP negeri di Kabupaten Brebes berjumlah 77 sekolah tersebar di 17 kecamatan. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Ya, meski musim kemarau belum mencapai puncaknya, sejumlah desa di Kabupaten Tegal mulai kekeringan. Dampaknya warga kesulitan air bersih untuk minum dan makan. Bahkan padi yang baru ditanam pun mati. Hari masih pagi tetapi antrean ember dan galon tak bisa menanti. Sudah sebulan terakhir warga desa Lebak Siu Kidul Kabupaten Tegal ini kesulitan air bersih. Sumur-sumur warga mengering bahkan sampai digali lebih dalam. Padi yang mereka tanam pun gagal panen karena kurangnya air. Sumur mulai mengering, Pak, dan banyak warga yang ambil di sungai, terutama saya untuk tanaman-tanaman ini ya. Sampai warga ada yang gali sumur lagi buat lebih dalam lagi, dan sawah saya juga pada mati, Pak. Banyak. Tanamannya pada mati gitu? Pada mati semua, sawah lagi mau keluar padi karena kekurangan air jadi mati. Ya, air bersih sudah jadi kebutuhan yang tak bisa ditunda-tunda. Tak heran jika warga sampai harus merogoh kocek Rp5.000 untuk sebuah air galon demi memenuhi kebutuhan makan dan minum saja. Agar tak terus menggerus isi dompet, pihak desa mengajukan bantuan air bersih. Kami sudah menghubungi OPD di Kabupaten Tegal yang terkait, yaitu dari BPBD Kabupaten Tegal, PMI Kabupaten Tegal, dan PDAM. Dan alhamdulillah upaya tersebut mereka merespon dan langsung tanggap kepada masyarakat kami, terutama yang membutuhkan air bersih. Selain musim kemarau, kekeringan terjadi karena dampak revitalisasi saluran irigasi sekunder Danawari. Selain desa Lebak Siu Kidul, desa Danawari dan Timbareja juga ikut terdampak. Sebagai dampak pengeringan dalam rangka rehabilitasi saluran primer Danawari itu ada sementara 3 desa, yaitu Danawari Kecamatan Parabilang, Timbareja, dan Lebak Siu Kecamatan Lebak Siu. Nah, ini menjadi prioritas kami. Kami berkolaborasi dengan PMI dan PDAM, BPBD dropping. Nah. Ya, bantuan air bersih menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi masalah kekeringan. Warga berharap bantuan air terus didapatkan setiap harinya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ya, ada yang punya lebih dari 1 rekening bank, tapi sebagian di antaranya gak aktif. Hati-hati ya, rekening pasif yang tercatat gak ada transaksi selama 3-12 bulan berpotensi diblokir oleh PPATK. Ada yang punya rekening nganggur alias selama nggak digunakan untuk transaksi. Siap-siap, rekening Anda bisa jadi salah satu target pemblokiran PPATK. Pengumuman ini disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK di laman resmi Instagramnya. Lantas, siapa saja yang berpotensi diblokir? Nasabah dengan rekening pasif atau rekening dorman yang tidak digunakan untuk bertransaksi dalam jangka waktu 3 hingga 12 bulan. Alasannya, karena marak temuan PPATK soal rekening pasif yang disalahgunakan. Misalnya untuk jual beli rekening atau tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, pada tahun 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online. Tapi nggak perlu khawatir, rekening-rekening yang diblokir masih bisa direaktivasi atau diaktifkan kembali. Langkah pertama, isi formulir keberatan, lalu datang ke bank terkait untuk melampirkan dokumen persyaratan. Barulah PPATK akan memeriksa database profiling nasabah di bank. Dan proses review akan memakan waktu 5 hingga 20 hari kerja sebelum rekening diaktifkan kembali. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.
Ya, lahan seluas 1,5 hektar ditanami jagung oleh Polsek Gabus Grobogan dan warga. Nantinya hasil tanamannya akan dimanfaatkan untuk warga sebagai bentuk dukungan program ketahanan pangan. Dari memberantas kejahatan, kini menanam jagung. Peran polisi semakin kompleks. Polsek Gabus misalnya, memanfaatkan lahan pinggiran hutan milik Perhutan KPH Gundih. Mereka menanam jagung di lahan seluas 1,5 hektare bersama warga sekitar. Kegiatan ini tentu membantu program ketahanan pangan pemerintah saat ini. Tentunya kita mendukung 100% terkait pelaksanaan ketahanan pangan, khususnya di skala nasional dan secara khusus di Kabupaten Grobogan kiranya bisa meningkat terkait tanaman jagung. Nantinya jagung akan dirawat oleh warga sekitar hingga panen. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ya, Puskesmas di Kecamatan Pulo Kulon Grobogan menggelar kegiatan cek kesehatan gratis sebagai upaya mendeteksi dini kesehatan masyarakat. Tidak hanya cek kesehatan gratis, pihak Puskesmas juga memberikan edukasi bagi anak dan ibu hamil. Warga desa Jetaksari, Pulo Kulon Grobogan senang bersama di balai desa. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga ikut partisipasi. Setelah senam selesai, satu persatu warga menunggu giliran untuk dicek kesehatannya. Cek kesehatan yang digelar oleh pihak Puskesmas Pulo Kulon tidak dikenakan biaya alias gratis dan untuk semua umur. Pihak Puskesmas ingin mendeteksi dini adanya gangguan kesehatan pada warga, sehingga mereka bisa melakukan tindakan jika ditemukan ada warga yang sakit. Screening kesehatan, cek kesehatan untuk mendeteksi dini faktor risiko yang ada di tubuh masyarakat. Biar terdeteksi lebih awal kalau ada terjadi risiko-risiko penyakit. Pada kegiatan program Hidup Sehat, pihak Puskesmas juga memberikan edukasi bagi anak-anak dan ibu hamil agar bisa menjaga janinnya dengan baik hingga melahirkan. Ini kelas ibu hamil. Seneng nggak ikut ini? Seneng banget karena kan dapat teman baru, terus dapat ilmu baru, bagaimana biar lahiran nggak susah, sama dapat kayak mengatur pola makan, pola tidur, gitu. Puskesmas Pulo Kulon sengaja menggelar kegiatan ini agar masyarakat tidak perlu repot jauh-jauh datang ke Puskesmas. Kegiatan ini akan digelar di desa lainnya secara bergiliran. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.